kemungkinan akan adanya penghapus bukuan yang hutangnya di bawah 1 juta tidak akan masuk ke dalam slick OJK. Nah, inilah hanya terjadi di 94 pinjol ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini semangat kita makin kita kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang masih belum berani galbay. Kita lihat uang pinjol ternyata larinya ke sini. Nah, seperti apa itu informasinya kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya informasi dari Tangerang, yang mana di sini diinformasikan Kejari ataupun Kejaksaan Tinggi Negeri Tangerang menyita uang sebesar 14,2 miliar dari 3 pinjol yang dinaungi oleh satu perusahaan. Dan pinjol-pinjol ini ternyata adalah pinjol ilegal yang memang terbukti tidak memiliki semua izin di Indonesia, dan pinjol tersebut dihukum sebesar 14,2 miliar dan ternyata aliran dananya masuk ke sini. Nah, berikutnya informasinya, Kejari Tangerang Selatan menyetor uang rampasan negara sebesar 14,2 miliar yang berasal dari perkara tindak pidana informasi dan transaksi elektronik berasal dari pinjaman online atau pinjol. Dan ini berdasarkan informasi bahwa uang rampasan itu berasal dari perkara yang menjerat 3 terpidana, yakni Andika Bagaskara, Aziz dan Distiawan, dan Indra Jaya. Perkara tersebut bermula dari pengelolaan sejumlah aplikasi pinjaman online, yakni Finmas, pinjaman uang, Rupiah Hidup, Aku Kaya, UMY Pos, Pingdai, dan Dana Tunai. Aplikasi itu dikelola melalui PT Odeo Teknologi Indonesia dan Silot Teknologi Indonesia. Bermula dari kasus lama teman-teman, sekitar 20 November 2025, yang mana ada sekitar 400 korban teridentifikasi sebagai sasaran jaringan pinjol ilegal ini. Mereka mengalami teror melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial, yang mana mereka seluruhnya menggunakan data dari ponsel, mengenakan bunga tidak wajar, lalu melakukan penagihan ancaman penyebaran data pribadi. Diinformasikan ada 7 tersangka yang ditangkap, hanya tersisa 3 orang yang disebutkan. Ada di sini adalah PT Odeo Teknologi Indonesia. Kemudian di sini juga memblokir dan menyita dana sebesar 14,2 miliar yang sekarang ini sudah diserahkan oleh Kejari kepada kas negara. Nah, itu dia teman-teman ya. Kalau kita lihat ya, uang-uang tersebut masuk ke dalam kas negara. Yang mana kas negara mungkin akan diolah di mana saya kurang tahu. Yang penting kita tahu bahwa pinjol ilegal selama ini yang kalian takutkan, pinjol ilegal yang selama ini mengejar-ngejar kalian, wajib semuanya dilaporkan, kalau bisa sampai ke pengadilan, yang ujung-ujungnya bisa menyita semua uang perusahaan mereka dan ujung-ujungnya bangkrut juga kan ya. Tapi kalau kita lihat lagi hasil dari 97 pinjol yang didenda oleh KPPU, yang mana diinformasikan bahwa ke semua uangnya ini akan dimasukkan ke dalam kas negara. Apa kabar informasinya? Seperti ini informasinya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU menjatuhkan sanksi denda kepada 97 pinjol, bukan 94, yang didenda dengan total senilai 755 miliar, dan denda tersebut ditetapkan sebagai penerimaan negara bukan pajak dan wajib disetor ke kas negara, yang aslinya ataupun yang artinya semua uang pinjol yang didapatkan itu wajib masuk ke kas negara. Berarti uang kita dari kita masuk ke kas negara. Itu kuncinya teman-teman ya. Tetapi informasi selanjutnya mengenai pinjol-pinjol ini apakah sudah menyetor uang-uang tersebut kepada kas negara adalah bahwa saat ini Asosiasi Fintech bersama Indonesia kecewa kepada keputusan Majelis Komisi Pengawasan Persaingan Usaha yang menyatakan ada kartel bunga pinjaman daring yang dilakukan oleh 97 perusahaan anggota. Asosiasi berkoordinasi dengan seluruh perusahaan anggota untuk menentukan langkah banding. Makanya itu sampai saat ini belum ada penyetoran uang sebesar 755 miliar tersebut kepada negara. Bisa jadi keputusannya sampai tahun depan.
Tuh teman-teman ya. Nah itu dia teman-teman ya, ternyata kasus ini masih berjalan dan 97 pinjol tersebut belum menyetorkan uang denda tersebut kepada kas negara, yang informasinya mereka sedang membuat satuan untuk membuktikan bahwa mereka tidak bersalah, dan saat ini mereka sedang pengajuan banding agar nantinya tidak dijatuhi hukuman. Nah untuk itu buat teman-teman semuanya, kita lihatkan ya hukum di negara kita seperti apa. Kalau bukan kita sendiri yang bergerak, mungkin kita tidak akan tahu kemana uang aliran pinjol ini, putarannya kemana-kemana saja. Jadi buat kalian yang sebenarnya masih terus-terusan berpikir, bagaimana dengan nasib saya, bagaimana pinjol ini, uang saya hanya 2 juta tapi utang saya sampai 500 juta, bagaimana kehidupan saya selanjutnya, kan harus tahu aliran uang pinjol ini masuknya kemana dan diperuntukkan untuk siapa. Masalah kita cari-cari tahu, yang penting kita sudah tahu siapa petinggi-petinggi yang bermain dalamnya, gitu kan ya. Jadi untuk itu buat teman-teman semua yang masih belum berani galbay, saya pastikan lagi di sini ada 94 pinjol resmi per Juli ini yang memang resmi dari OJK. Di luar dari ini berarti adalah pinjol-pinjol ilegal. Saya pastikan kepada kalian semuanya beberapa pinjol-pinjol yang mengubah namanya. Mbak, ini kok ada nama pinjol-pinjol baru, ini ada isi lapangan nggak ya? Jangan salah, ternyata ada salah satu pinjol yang dulunya adem anyem, sekarang sudah berubah nama, yaitu pinjol Trust Aiki, berubah nama menjadi Danaku yang sudah saya jelaskan di vlog saya sebelumnya. Ternyata sudah menurunkan desi lapangannya di daerah Jawa Barat. Nah, belum lagi pinjol-pinjol lain yang berubah nama, otomatis dia akan berubah pemegang saham dan otomatis juga mereka akan mengubah ketentuan. Tidak menutup kemungkinan desi lapangannya juga akan turun. Jadi jangan kaget ya. Nah, kita bacakan 94 pinjol-pinjol legal dan perubahan namanya. Nah, berikut ini saya ambil updatean dari OJK. Ini yang terakhir itu adalah 7 November 2025. Jadi dia tidak pas di 94 pinjol. Namun di sini saya informasikan ada satu pinjol yang sudah keluar. Nah, apa itu? Kita akan bahas ya. Yang pertama itu adalah Dana Mas, Amarta, Dompet Kilat Bus, Toko Modal Modalku, KTA Kilat, Kredit Pintar, Mau Cash. Nah, inilah pinjol yang sudah keluar atau mengembalikan izinnya kepada OJK dan tidak melanjutkannya di dunia perfintesan ya. Lebih kepada pinjaman untuk modal. Lanjut lagi ada Finmas, Klik A2C, Akseleran Amanah Pinjaman Go, Koin P2P Pohon Dana Mekar, ada kami SK Kapital, Kredit Pro, Fintech Rupiah Cepat Krodo, Indodana Julo Pinjamin, lanjut lagi Dana Rupiah OVO Finansial, modal pinjam alami, Awan Tunai, Dana Kini Singa, Dana Merdeka Easy Cash, Pinjam Yukfin Plus, Uang Mi Pinjam Duit Dana Syariah, Batumbu, kemudian Cash Cepat. Jadi kalau ada cash pro itu berarti ilegal ya, yang benar adalah cash cepat. Klik UMKM, pinjam gampang cicil. Lumbung Dana 360 kredi yang sekarang sudah berubah menjadi Kredi One. Kemudian Krenesia, Fintech, Modal Rakyat, Solusiku Cairin, Trust Aiki, Klik Kami, Duha Syariah, Infoila, Sanders One Stop Solution, Dana Bagus Uku, Kredito, ada Pundi, Lentera Dana Nusantara, Sophia, SP-nya SP Letter, Modal Nasional, Komunal, Ristok ID, Avanti, Gradana Dana Cita, Iki Modal, sekarang sudah berubah nama menjadi Pijar, kemudian Ivoji, Indofan, Aigro Danai, Dumi, Lahan Sikam Kazwa, Kredit Fast, Duku Aktivaku, Danain, Indosaku, Edufan, Gandeng Tangan Papi Tukpi, Bantu Saku Dana Bijak, ada Modal sama Kita Kawan Cicil, kemudian lagi ada Klik Cair Etis, Samir Uatas, Asetku, Vindaya, yaitu adalah GoPay Pinjam, GoPay Letter. Nah itu dia teman-teman ya, jadi hanya 94 pinjol ini saja. Yang pertama, kemungkinan akan adanya penghapus bukuan. Slik OJK-nya yang hutangnya di bawah 1 juta tidak akan masuk ke dalam slik OJK. Otomatis bisa akan adanya pengalihan hutang kepada asuransi ataupun dilakukan kepada pihak ketiga ataupun dihapus bukukan. Nah inilah hanya terjadi di 94 pinjol ini saja. Di luar dari itu yang mungkin kalian galbaikan seperti Kredivo,
Tunaiku, Home Credit, di Lazada, TikTok Pay Later, kemudian lagi ada Traveloka Pay Later. Itu termasuk adalah pinjol-pinjol multiguna dan juga pinjol-pinjol di bawah naungan dari perbankan, termasuk juga dengan kartu kredit digital dan juga Pay Later. Jadi dibedakan teman-teman ya, dan cara galbainya pun bisa sama. Yang penting kan kuat mental, karena di antara pay later dan bank-bank digital kemungkinan bisa menurunkan DC lapangan sampai ke daerah kalian, dan sudah dipastikan mereka akan masuk ke dalam slik OJK. Tapi kalau yang ke 94 ini belum tentu. Ada yang memang mereka mau laporkan, ada juga yang tidak. Dan ada beberapa info juga, ada yang galbay sampai 12 aplikasi, ternyata pada saat dicek slik OJK yang masuk hanya 3 saja, dan itu dengan nominal yang besar. Nah, itu hanya terjadi di 94 pinjol itu saja. Jadi teman-teman ya, kalau mau galbay perhatikan, kan harus tahu triknya. Kalau mau galbay kan harus perhatikan apakah pinjol tersebut ada legal, ilegal, pay later ataupun di bawah naungan perbankan. Dan kalau mau galbay pastikan bahwa saya siap, risiko apapun yang terjadi itu adalah tanggung jawab saya. Kalau saya belum berani galbay, otomatis kayak lubang tutup lubang ini tidak akan pernah berhenti. Jadi semua keputusannya ada pada kalian. Lanjutkan terus galbay, berserah diri kepada Yang Maha Kuasa, fokus ibadah dan kerja, insya Allah semuanya akan selesai tepat waktu. Ya teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru dari kata saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.